Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di acara podcast ala-alanya Dul. Semoga tetap sehat-sehat aja ya teman-teman semuanya, dan fresh untuk ngedengerin kita ngebacot di podcast ala-ala. Teman-teman semuanya, di podcast ala-ala ini Dul mau ngebahas satu hal yang mungkin familiar di telinga teman-teman dan sangat sering terjadi di masyarakat lah ya. Nah, soalan varises. Nah, teman-teman di sini ada yang punya varises enggak ya? Atau teman-teman di sini ada yang tahu apa itu varises, mitos dan faktanya? Kalau soal mitos dan faktanya sih banyak ya yang beredar di masyarakat. Pertama, katanya kalau kita olahraga itu jangan langsung tekuk kaki, ya kan ya. Terus ada juga kalau menekuk kaki saat olahraga kayak tadi itu, menekuk kaki saat olahraga bakalan memicu kita untuk kena varises. Terus kalau ada varisesnya itu katanya nggak berbahaya. Terus juga ada katanya kalau kita kena varises, diobatinnya sama nempel es batu aja di kena varisesnya, di bagian yang kena varisesnya gitu kan ya. Pernah nggak dengar mitos-mitos ataupun ya banyak hal seperti itu? Nah, sebelum nanti kita sama Dul tepatnya sih ngebahas soal itu semua mengenai mitos atau faktanya, jadi Dul sebelumnya bakalan ngajak teman-teman ngebahasnya itu secara lebih ilmiah aja dulu ya. Karena kan kalau kita nggak tahu dasar ilmunya jadi nggak enak kayak gitu kan ya. Karena itu Dul mau ngebahas secara ilmiah dulu, terus nanti kita bahas soal mitos dan faktanya. Baik teman-teman, di soalan varises yang bakalan Dul bahas ini, pertama itu Dul mau ngajakin teman-teman untuk tahu apa itu pengertian dari varisesnya itu sendiri dulu. Jadi teman-teman, varises itu adalah semacam penyakit ya. Bukan semacam juga sih, memang penyakit yang terjadi akibat pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki, kan? Penumpukan darah. Ya, terjadinya di bagian kaki yang pada umumnya ya akibat dari penumpukan darah. Orang-orang yang mengidap penyakit ini biasanya sih ya pembuluh vena mereka itu dapat terlihat menonjol keluar kayak gitu. Jadi kalau kelihatan kita itu kayak orang-orang awam kelihatan berurat kayak gitulah ya kakinya. Kekar berurat kayak gitu. Bukan kekar karena berotot, tapi kekar karena urat-uratnya kelihatan keluar semua. Dan itu berwarna biru atau ungu tua kayak gitulah ya. Biru atau ungu tua. Kalau biasanya kan kalau kita itu yang sehat-sehat aja, walaupun keluar uratnya itu warnanya nggak biru atau ungu tua, tapi warnanya itu agak-agak hijau gimana gitu kan ya. Gitu sih warnanya. Tapi kalau yang udah kena varises itu warnanya berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilin. Jadi ya dia itu kayak berpilinan kayak gitulah ya. Itu dia. Varises dapat terjadi di semua pembuluh darah, baik di bagian manapun bisa aja terjadi, karena varises itu diakibatkan karena melemahnya pembuluh darah vena kita. Kondisi ini sih paling sering terjadinya di apa ya, di kaki, terutama bagian betis. Di bagian betis itu karena tekanan yang besar selalu didapat bagian di bagian itu yang sering terdapat tekanan besarnya. Jadi kalau teman-teman cek sendiri aja sekarang bisa dilihat di bagian betis, di bagian ininya lipatan betisnya itu jangan lututnya ya, di bagian belakangnya bisa dilihat apakah punya. Biasanya sih di situ ada, kalau yang punya penyakitnya ya biasanya di situ ada, karena itu bagian paling banyak mendapatkan tekanan. Warnanya itu ya seperti yang dulu sebutin tadi, warnanya biru tua atau ungu gitulah, ungu tua atau biru kayak gitulah warnanya. Gimana sih kalau warnanya hijau ya? Kalau warnanya hijau ya santai-santai aja, nggak usah takut, ya itu normal sih. Ya normal kelihatan hijau kayak gitu, jadi nggak usah takut soalan itu. Nah, jadi kan tadi dulu sebutin pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu ada dua ya, yang paling umum yang ada arteri sama vena. Kalau yang arterinya dulu nggak bakalan ngebahas, tapi di sini untuk varises itu sendiri dulu ngebahas, karena itu vena, pembuluh darah vena yang berkaitan dengan varisesnya. Jadi kalau pembuluh darah vena ini dia itu pembuluh darah yang fungsinya itu mengalirin darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi darah itu datang dari seluruh tubuh ke jantung kayak gitu. Jadi kalau di jantung itu kan ada satu katup. Jantung itu kan ada 4 katup, ya kan ya.
tapi ada satu katup untuk menerima aliran darah dari venanya itu. Jadi kalau katupnya itu melemah, nah pintunya, katakanlah pintu ya atau katup lah ya. Jadi kalau katupnya itu melemah untuk menerima aliran darahnya, jadi darah itu bakalan numpuk gitu di aliran ataupun di venanya, di pembuluh darah venanya. Akibat dia tuh menumpuk di sana ya akhirnya bakalan melebar darahnya, aliran darahnya itu bakalan melebar di pembuluh darahnya, melebar ya akhirnya serot keluar deh itunya. Uratnya kelihatan kayak gitu kan ya. Tapi itu dia sih biasanya kalau yang udah numpuk kayak gitu warnanya dia ungu tua atau biru kayak gitu. Jadi dulu cek dulu lah ya, dulu punya nggak ya? Dulu sih punya sih yang keluar tapi warnanya hijau kayak gitu. Bukan warna ungu seperti yang dulu sebutin tadi kan ya. Jadi itu dia sih teman-teman yang menyebabkan varises itu karena katup di jantung itu mulai melemah untuk menerima aliran darah dari venanya, makanya darahnya itu menumpuk kayak itu. Jadi gejala-gejala varises itu gimana aja sih? Nah, jika varises itu masih tergolong ringan, aduh ada jatuh, splitternya dulu jatuh. Jadi kalau varisesnya itu masih tergolong ringan, pengidapannya itu nggak akan pengidapnya ataupun orang yang mengalami itu nggak bakalan ada ngerasa gejala yang mengganggu. Ya so-so aja sih, biasa-biasa aja kalau orang-orang yang masih levelnya varisesnya ringan. Gejala varises terutama akan makin terasa kalau pengidap berdiri atau terlalu lama atau tinggal di daerah dengan cuaca hangat. Jadi kalau orang yang kena varises, kalau diri terlalu lama atau pergi ke cuaca panas, di situ bakalan mulai kerasa soal varisesnya. Untuk sedikit meredakannya, kamu bisa mencoba untuk berjalan kaki atau digoyang-goyangin kakinya, disantaiin, dirileksin, atau beristirahat sambil duduk atau berbaring, atau meletakkan kaki di atas bantalan yang lebih tinggi lah ya, pengangkat kakinya itu lebih tinggi daripada jantungnya kayak gitu. Gitu dia sih kalau masih ringan ya. Tapi kalau masih berat ya udah parah wadidaw. Yang kemarin dulu pernah lihat beberapa orang yang dapat varises itu, kalau yang parah wah sambil menonjol-nonjol gitu besar-besar, wah ngelihatnya aja udah jadi ngeri ya kan ya. Oke teman-teman, kalau mungkin belum pernah ngelihat varises, silahkan aja kamu search di Google, engine-nya Google soal fotonya varises. Kalian bakalan bisa ngelihat dan ngeri-ngeri sendiri sih ngelihatnya. Diagnosis soal varises, ada dua jenis pemeriksaan sederhana yang biasanya dokter-dokter lakuin untuk mendiagnosa orang itu kena varises atau enggak. Yang pertama itu pemeriksaan fisik dan riwayat medis. Ya ini biasa sih kalau dokter-dokter melakukan hal seperti ini, namanya juga dokter ya kan ya. Pastinya berkaitan dengan medikal, fisik juga. Jadi pemeriksaan fisik akan dilakukan pada area tubuh yang sedikit bengkak. Kalau misalnya tadi yang dulu sebutin di bagian-bagian ya yang biasa terkena itu di bagian paha, betis ya kan, bakalan diperiksa. Jadi kalau dokternya laki-laki ya bakalan meriksa bagian-bagian yang itu semua, atau dokternya perempuan ya bakalan periksa bagian-bagian itu semua. Jadi kalau kita berobat ya pastikan aja kita ke dokter yang sesuai. Kalau saya dulu sendiri sih ya lebih nyaman kalau berobatnya ke dokter laki-laki, karena dulu kan laki-laki ya kan gitu, daripada sama perempuan. Tapi kalau nggak ada lagi dokternya yang laki-laki, udah sama siapa aja sah-sah aja sih. Kalau dulu mah pokoknya sehat aja udah. Tapi sampai sekarang dulu belum pernah berobat soal varises karena belum ada riwayat, alhamdulillah lah ya. Nah, jadi dokter juga bakalan meminta pasien untuk menggerakkan kaki ke dalam beberapa posisi berbeda untuk mengamati aliran darahnya. Kalau soal itu sih dulu nggak tahu ya bagaimana aja pergerakan kaki yang bakalan disuruh dokter, itu mungkin ilmu spesial yang dimiliki dokternya. Dulu nggak tahu soal itu. Jadi pemeriksaan penunjang lainnya juga bisa dilakukan apabila diagnosis berdasarkan tampilan pembuluh vena kurang akurat atau dicurigai adanya komplikasi yang terjadi. Pemeriksaan lanjutan yang disarankan dokter adalah USG duplex Doppler, yaitu metode pemindaian untuk melihat aliran darah di dalam pembuluh vena. Bisa juga dilakukan tes angiogram, yakni metode pemeriksaan dengan menyuntikkan zat khusus ke dalam pembuluh vena agar ikut mengalir bersama darah gitu.
zatnya biar mengalir sama darahnya gitu kan ya. Kemudian dokter akan memperhatikan tingkat kelancaran aliran zat tersebut. Jika tidak lancar, maka ini bisa menjadi pertanda bahwa ada penggumpalan darah di daerah pembuluh vena. Waduh, ini dul lihat dulu lah ya. Periksa masing-masing deh, Ada nggak ya untuk dul? Alhamdulillah sih nggak ada, walaupun uratnya keluar. Karena dulu sering olahraga aja mungkin ya, makanya uratnya keluar. Oke, itu dia sih kalau soal varisesnya. Jadi itu kan tadi dulu sebutin juga ada yang komplikasi varises. Apakah terjadi komplikasi? Nah, jadi soalan komplikasi ini ada beberapa hal yang bakalan dulu bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu soalan komplikasi ya, belepotan deh bicaranya, susah juga bilangin komplikasi. Oke. Komplikasi varises. Nah, varises ini teman-teman nggak boleh dianggap sepele ya, harus ditanganin benar. Jangan kita melihat ya baru varises biasa aja, enggak. Kita itu harus menanggapinya dengan serius, karena kondisi ini terjadi bertahun-tahun nanti akan mengganggu pembuluh vena kita dan berpotensi menimbulkan komplikasi hebat untuk penyakit kita. Komplikasi apa yang terjadi? Pertama, tromboflebitis. Yaitu tromboflebitis ini kondisi saat terjadi penggumpalan darah dan peradangan pada pembuluh vena kecil yang letaknya berdekatan dengan permukaan kulit. Gejalanya bisa ditandai dengan rasa sakit dan bagian yang terkena varises dan kulit yang tampak merah. Itu dia gejalanya, yaitu tromboflebitis. Yang kedua, trombosis vena dalam. Apa sih trombosis vena dalam ini? Penyebabnya hampir sama dengan tromboflebitis, yakni penggumpalan darah di daerah pembuluh. Gejala trombosis vena dalam berupa bengkak dan nyeri pada kaki. Yang ketiga, tukak atau luka terbuka. Kondisi ini disebabkan oleh penumpukan cairan di dalam jaringan yang mengarah pada meningkatnya tekanan darah di dalam pembuluh vena. Lama-kelamaan, luka akan terbuka pada kulit sebesar area varises, sekitaran area varisesnya, dan akan terasa sangat sakit. Bagian yang biasanya rentan mengalami komplikasi ini adalah bagian pergelangan kaki. Kondisi ini terjadi saat pembuluh vena yang mengalami varises mengalami pecah. Pendarahan yang terjadi biasanya bersifat ringan. Itu dia sih soal varises. Jadi gimana ngobatin varises? Nah, untuk ngobatin varises, yang pertama itu kalau masih tergolong kecil bisa ditangani di rumah ya, masih tergolong ringan. Jadi pengobatannya itu dilakukan dengan meredakan gejala-gejala ataupun mencegah varises bertambah parah, serta menghindari terjadinya komplikasi berupa luka atau pendarahan, seperti komplikasi yang tadi yang ada tromboflebitis, trombosis vena dalam, dan tukak atau luka berluka. Nah, salah satu contoh penanganan yang bisa kita lakukan adalah dengan memakai stocking anti varises. Ada sih ya, dibeli di pasaran juga. Tapi nggak tahu kalau di tempatnya dulu ada atau enggak yang ngejual stocking anti varises. Dan itu bisa dipakai untuk menjaga kita biar lebih sehat aja. Stocking anti varises ini disebut juga dengan bebat kompresi untuk ngepres kaki gitu. Tidak hanya itu, hindari berdiri terlalu lama. Luangkan beberapa saat untuk mengistirahatkan kaki dalam posisi tubuh direbahkan dengan diberi penyangga. Berarti posisi kaki lebih tinggi dari badan. Jangan lupa untuk selalu menjaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Itu dia sih salah satu pengobatan ringan yang bisa kita buat. Jadi untuk mencegah varises itu kita harus olahraga teratur, meningkatkan kekuatan otot, usahakan untuk menghindari penggunaan pakaian sempit, jangan yang jangkis kayak gitu juga lah ya. Kurangi konsumsi garam karena bisa mengakibatkan pembengkakan. Kurangi makanan pedas yang bisa merangsang pelebaran. Terus berhenti merokok, karena merokok itu bisa merusak pembuluh darah. Jadi itu teman-teman soalan varises yang dulu sebutin lah ya tadi. Jadi apa aja sih mitos ataupun fakta yang sering ada di masyarakat kita? Di sini dulu bakalan ngebahas 6 mitos ataupun fakta ya. Mitos sih tepatnya. Yang pertama, katanya varises itu tidak berbahaya. Sob, jangan bilangin varises itu tidak berbahaya. Varises itu harus kita tanganin secara intens. Seorang ahli bedah vaskular di Bellevue, Washington, Kathleen D. Gibbons,
mengungkapkan kepada Everyday Health, suatu majalah gitu, bahwa varises bukanlah masalah sepele tapi justru cukup berbahaya. Gejala varises tidak hanya seputar munculnya urat-urat biru yang menonjol di kaki, sering juga menyebabkan bengkak dan kram kaki. Jika tidak segera diobati, varises dapat menyebabkan penggumpalan darah kaki yang disebut dengan deep vein thrombosis. Jadi itu dia yang tadi, deep vein thrombosis itu adalah trombosis vena dalam. Jadi itu dia, kalau nggak ditanganin bakalan lebih parah lagi nantinya. Itu dia sih, kalau orang bilang varises itu tidak berbahaya, that's actually myth. Jadi teman-teman harus menanggapi varises itu lebih baik lagi, ya kan. Yang kedua, katanya karena kelamaan duduk atau berdiri. Mitos varises yang satu ini masih banyak dipercaya oleh masyarakat ya. Katanya varises hanya bisa dialami orang yang punya kebiasaan duduk atau berdiri terlalu lama. Misalnya tuh guru, pramugari, atau sekretaris. Tentara itu yang di pos penjagaan diri aja terus, nggak kena kok. Jadi kan, padahal sebetulnya tidak demikian. Yang sebenarnya adalah ketika pembuluh darah balik ataupun vena di kaki tidak berfungsi dengan baik, itu yang mengakibatkan varises. Karena tadi kan varisesnya itu karena vena, aliran darah dari venanya nggak berjalan lancar. Jadi vena memiliki katup satu arah yang udah dulu jelasin tadi, yang menuju jantung. Jadi kalau nggak berfungsi dengan baik, katupnya itu rusak, maka adalah akan menggumpal gitu dan gagal menuju jantung. Jadi gitu dia sih. Jadi kalau soalan karena kelamaan duduk atau berdiri itu actually myth. Jadi itu sebenarnya karena pembuluh vena kita itu nggak berjalan lancar, aliran darahnya nggak bagus menuju jantung. Itu yang mengakibatkan varises. Yang ketiga, katanya hanya bisa dialami oleh wanita. Laki-laki juga ada loh yang kena varises. Mitos varises yang satu ini tidak perlu lagi Anda percaya ya teman-teman ya. Meskipun varises memang lebih sering terjadi kepada perempuan ya kan, karena perempuan itu karena perempuan itu hamil dan itu menambah beban, dan bebannya kepada kaki, dan makanya itu lebih sering kena ke perempuan untuk ya kena varises daripada laki-laki. Terus juga pria juga harus berhati-hati karena bisa aja kena varises. Pertama, hal ini dilaporin oleh Steve Hand, seorang laki-laki usia 51 tahun asal Kirkland, Washington, yang terkena varises di usia 20-an. Ia mengeluh kedua kakinya terasa berat setelah pergelangan kakinya terkilir saat bermain basket. Dianggap terkilir biasa aja sih waktu itu, ternyata kakinya terkena varises. Ini artinya baik pria maupun perempuan itu risiko kena varisesnya ada. Yang keempat, varises selalu terlihat di kaki. Waduh, ini parah banget sih kalau teman-teman bisa ngeliat ya. Kalau untuk perempuan sih pastinya ini bakalan mengganggu kecantikan ya, karena kalau bayangin aja di lutut tuh kalau kita kena varises ya, apalagi yang perempuan yang pakai rok atau rok mini kayak gitu kan ya, yang sekretaris biasanya kelihatan di bagian belakang betisnya itu kena varises dengan warna biru atau ungu gelap. Itu kan sungguh menghilangkan satu estetika gitu kan ya, bagi yang mau. Tapi bagi saya sih nyuruh teman saya itu pasti pakai rok panjang ya kan ya. Memang kebanyakan kasus varises dapat dilihat dengan mudah dari urat biru yang menonjol di kaki. Kondisi ini terjadi karena varisesnya terletak di permukaan kulit sehingga Anda biasanya melihatnya dengan jelas. Namun varises ternyata juga bisa muncul di bagian lain di tubuh kita. Biasanya terjadi pada orang yang punya banyak jaringan lemak di antara otot dan kulit, sehingga varisesnya tidak terlalu terlihat. Jika teman-teman itu sering ngalamin kram kaki atau bengkak tapi tidak ada urat-urat yang menonjol di kaki, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter buat tujuan apakah kita itu kena varises atau tidak. Yang kelima, pola hidup sehat tidak bisa mengobati varises. Nah, siapa yang bilang sih kalau varises tidak bisa diobati secara alami? Menurut Andrew F. Alexis, seorang ketua Departemen Dermatologi di Mount Sinai Street Lux and Mount Sinai Roosevelt di New York, mengungkapkan bahwa gaya hidup Anda sangat penting untuk mempercepat penyembuhan varises. Jadi teman-teman, orang yang bertubuh tambun atau yang tinggi besar kayak itu kan ya,
mengalami obesitas akan lebih rentan terkena varises. Pasalnya berat badannya terlalu keras menekan pembuluh vena di kaki sehingga memicu varises. Kalau sudah begitu ya jangan buru-buru mengambil langkah operasi untuk mengatasinya. Kita masih bisa mengatasinya dengan mengendalikan berat badan atau menggunakan stocking khusus yang dulu sebut tadi, stocking kompresi, dan hidup sehat gitu. Bisa sih. Yang terakhir, mitos yang bakalan dulu bahas itu adalah varises bisa disembuhkan total. Sebenarnya kalau kita udah kena satu penyakit, kita nggak bakalan bisa nyembuhin secara total ya. Apalagi varises, kita nggak bisa nyembuhin secara total. Kita itu walaupun melakukan operasi ataupun terapi, salah satunya seloterapi, kita itu hanya bisa menghilangkan varisesnya beberapa saat saja ataupun mengulangi gejala-gejalanya. Tetapi pada dasarnya varisesnya itu udah nggak bakalan bisa sembuh total lagi. Jadi itu teman-teman yang dulu bahas soalan kali ini, soalan varises ya. Semoga bisa memberi informasi untuk teman-teman. Enjoy aja, terima kasih. Dan terima kasih udah ngedengerin kita di podcast ala-ala. Semoga di podcast berikutnya teman-teman masih enjoy dan ikut kita bareng-bareng. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan aja dibuat di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.